Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nunung Purnamasari dengan NIM 8600621159 dari Prodi Pendidikan Guru di SD. Dari UPBJJ Salut YP1 Waitenong dengan tutor Ibu Dr. Cucun Sunaingsi MPD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 4B mata kuliah pembelajaran mikro. Simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, baik, kita berdoa dulu ya anak-anak. Silahkan untuk ketua kelasnya mimpin doa. Siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul adzim. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Kita hari ini absen dulu. Siapa yang nggak masuk? Siapa yang nggak masuk? Ada yang nggak masuk nggak? Enggak. Masuk semua berarti ya. Baik, di sini Bu absen dulu ya. Elita. Hadir, Bu. Hadir. Sri Mulyani. Hadir, Bu. Nah, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Iya. Baik. Apakah ada yang tahu hari ini pelajarannya apa anak-anak? Enggak. Oh, nggak ada yang belajar ya. Anak-anak nggak lihat jadwal pelajaran ya. Iya. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia ya anak-anak. Hari ini kita belajar tentang perkembangan teknologi komunikasi. Alat komunikasi adalah sebuah alat untuk bertukar informasi dari seseorang kepada orang lain. Apakah ada yang ingat pelajaran minggu lalu? Ingat. Ya, silakan apa coba pelajarannya? Tentang surat. Ya, betul sekali. Kasih aplaus untuk Sri. Nah, pelajarannya itu berkesinambungan dengan pelajaran hari ini. Dan di sini Ibu akan menyebutkan alat komunikasi satu persatu. Alat komunikasi zaman dahulu itu ada surat, telegram, kentongan, dan telepon. Sedangkan alat komunikasi zaman sekarang itu banyak sekali. Ada handphone, ada Twitter, Facebook, TikTok, WhatsApp, dan media-media lainnya. Dan apakah anak-anak ada yang tahu tentang surat? Nah, surat itu seperti apa? Ditulis tangan, Bu. Ya, betul. Ditulis tangan, kemudian ada yang tahu ciri-cirinya surat? Sri. Pakai amplop, Bu. Ya, betul. Nah, surat itu ciri-cirinya ditulis tangan, boleh diketik, kemudian harus memakai amplop. Betul. Nah, setelah pakai amplop harus diantar ke kantor Pos. Betul sekali, ke kantor pos ya. Hari ini kita belajar tentang ilmu perkembangan teknologi komunikasi. Jadi, apakah ada yang tahu ini apa? Handphone, Bu. Ini apa? Kertas, Bu. Dan Pena. Nah, pinter sekali ternyata. Anak-anak Ibu pinter semua ya. Jadi ini kegunaannya untuk apa? Menelpon, Bu. Kalau ini untuk menulis. Nah, ternyata zaman dahulu itu kita untuk berkomunikasi sesama antar orang itu kita menggunakan pena dan kertas. Disebutnya, ada yang tahu pena dan kertas disebutnya
surat. Nah, betul sekali. Anak-anak ibu pinter semua ya. Jadi, apakah ada yang tahu juga ini kegunaannya untuk apa? Alat untuk saling berkabar. Nah, betul. Nah, kalau alat komunikasi zaman dahulu ada yang tahu nggak? Saya, Bu. Ya, silahkan. Kentongan dan surat. Nah, betul sekali. Kasih tepuk tangan untuk Elita. Nah, betul. Kalau alat komunikasi zaman sekarang ada yang tahu? Bu. Ya, apa? Handphone. Untuk handphone dan WA. Ya, betul sekali. Salah satunya adalah handphone dan WA. Sekarang kita mau berdiskusi. Kelompoknya kita bagi menjadi 2 kelompok ya. Kelompok 1 ada Elita dan teman-teman. Kelompok 2 ada Sri dan teman-teman. Silahkan berdiskusi tentang alat komunikasi. Kelompok 1, apakah ada yang belum mengerti tentang alat komunikasi? Ada, Bu. Apa yang mau ditanya? Ya, silahkan ditanyakan apa yang belum mengerti. Apa perbedaan surat dan telepon, Bu? Baik, nanti kita coba untuk jawab bersama ya. Nah, untuk Sri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kelompok 2? Ada, Bu. Ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Berapa lamakah surat sampai ke tujuan? Baik, pertanyaannya bagus sekali. Nanti kita untuk coba jawab bersama-sama ya. Nah, baik, Ibu akan jawab sedikit ya. Perbedaan dari surat dan kentongan. Surat itu terbuat dari kertas, sedangkan kentongan itu terbuat dari bambu. Kalau kentongan itu umumnya digunakan untuk lingkungan sekitar, sedangkan surat itu alat komunikasinya bisa disampaikan secara luas dan jauh. Sedangkan untuk berapa lamanya surat sampai ke tujuan, itu sungguh tergantung pada alamat yang dituju. Ada yang sampai 1 minggu atau bahkan sampai berbulan-bulan. Baik, apakah ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Alat komunikasi adalah salah satu alat untuk saling bertukar kabar dari seseorang kepada orang lain. Ya, betul sekali. Gimana pelajaran hari ini? Apakah ada yang mengerti? Siap, sudah. Ya, alhamdulillah, berarti hari ini pelajarannya adalah tentang alat komunikasi. Anak-anak ibu pada hebat semua, tapi agak loyo nih sepertinya ya. Gimana kalau kita tepuk semangat dulu? Ayo. Nah, baik. Gimana tepuk semangat? Tepuk semangat. Semangat. Nah, terima kasih anak-anak. Anak-anak, membaca itu sangat penting dan salah satu jendela dunia. Nah, pintar sekali. Jadi, jangan patah semangat untuk terus belajar dan terus untuk mengejar cita-cita. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Baik, kepada ketua kelasnya, silahkan untuk memimpin doa. Semua siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang anak-anak. Silahkan untuk pulang ke rumah masing-masing ya. Ya, Bu. Itu Saliman. No, kita seri. Sangatnya